Kalau aku tanya seberapa bersih sih pembuluh darahmu, pasti kamu akan menjawab tidak tahu. Dan itu masalahnya. Banyak ya orang kelihatan sehat, kuat, tetap kerja, tetap olahraga ringan, tapi pembuluh darahnya tuh sebenarnya sudah menumpuk plak. Tinggal tunggu waktu aja untuk meledak. Yuk ngobrol sehat bareng aku Ria dan follow akun ini supaya kamu bisa dapat informasi kesehatan yang lebih banyak lagi. Tiba-tiba jatuh itu bukan tiba-tiba ya, tapi akumulasi. Orang yang kolesterolnya tinggi jarang sadar. Gula darah naik perlahan, dia tetap merasa baik-baik aja. Tekanan darah tinggi biasanya nggak ngerasa apa-apa. Dan ketika pembuluh darahnya semakin sempit, aliran darah ke otak, jantung, dan juga organ itu mulai terganggu. Tapi gejalanya tuh halus, samar, dan tidak jelas. Sampai suatu saat tubuhnya tuh menyerah. Orang tidak mati saat sedang sakit. Banyak yang mati karena merasa sehat. Ada ya seorang laki-laki umur 34 tahun. Tidak obesitas, tidak merokok, kerja kantoran. Dia cuma suka pusing kecil, dianggap angin. Kadang leher kaku, dianggap kecapean. Kadang jantungnya tuh deg-degan, dianggapnya kurang tidur. Pagi itu dia mandi, tiba-tiba brok jatuh. Dan tidak bisa bangun lagi. Karena pembuluh darahnya itu sudah nyaris mampet, otak tidak mendapatkan oksigen, dan semua itu terjadi dalam hitungan detik. Musuh terbesar tubuhmu itu bekerja diam-diam. Kolesterol LDL tinggi membentuk plak, gula darah tinggi merusak dinding pembuluh darah, tekanan darah tinggi membuat dinding pembuluh darah robek, kurang minum buat darah kamu jadi lebih pekat, kurang gerak aliran darah akan melambat. Ini prosesnya bertahun-tahun ya, kamu nggak akan merasakannya, tapi organmu itu merasakan tiap detiknya. Tubuhmu sudah teriak, tapi kamu pikir ini bisikan. Gejala yang sering diabaikan, sering pusing tapi nggak jelas, tangan kaki sering kesemutan, mudah lelah, jantung sering nyut-nyutan, leher kaku, mata kadang berkunang-kunang, gampang ngos-ngosan, merasa cemas tanpa sebab. Kadang ini bisa dari sirkulasi darah ya. Tidak ada yang keras, tidak ada yang dramatis, tapi semua itu tanda bahwa pembuluh darahmu sedang bermasalah. Sekali saja aliran darahmu berhenti, hidupmu tuh berubah selamanya. Kalau mampetnya di jantung akan menyebabkan serangan jantung, di otak akan menyebabkan stroke, di ginjal menyebabkan gagal ginjal, di kaki akan mati rasa atau luka yang susah sembuh. Kemapetan 70-90% sering tidak bergejala. Yang terasa hanya cepat lelah, jantung berat, pusing tiba-tiba, lalu boom, suatu hari tubuhmu kolaps. 10 menit cek kesehatan bisa hindari 10 tahun penyesalan. Tes yang bisa mendeteksi pembuluh darahmu bermasalah atau enggak. Yang pertama, kolesterol lengkap. Yang kedua, gula darah plus HbA1c, tensi, trigliserida, CRP atau inflamasi, USG Doppler kalau perlu. Semua ini murah, semua ini cepat, semua ini bisa mencegah tragedi. Yang pelan-pelan membunuhmu adalah hal yang kamu lakukan setiap hari. Minuman manis setiap hari, makan asin yang berlebihan, jarang minum air, kurang tidur, duduk berjam-jam, stres menumpuk, jarang olahraga, sering makan gorengan atau junk food. Satu kali tidak masalah, tapi tubuhmu tidak menilai hari ini. Dia menghitungnya tuh bertahun-tahun. Kabar baiknya pembuluh darah itu bisa pulih kalau kamu mulai dari sekarang. Cara membantu pembuluh darah kembali sehat: banyak minum air, kurangin garam, hindari minyak yang berulang-ulang, tambah buah dan sayur, olahraga 20-30 menit sehari. Kalau stres, cek tensi rutin, berhenti menunda tes darah. Perbaikan kecil dampaknya besar untuk otak dan juga jantung kamu. Kamu mungkin merasa baik-baik aja sampai tubuhmu berhenti bicara. Tidak ada orang yang tahu pembuluh darahnya hampir pecah, hampir buntu, hampir gagal. Tidak ada rasa, tidak ada tanda keras. Yang ada cuma satu momen, tubuhmu jatuh dan semua itu sudah terlambat. Kamu tidak bisa mengontrol umurmu, tapi kamu bisa kontrol kebiasaan harianmu. Rawat tubuhmu sebelum tubuhmu memaksamu berhenti. Jika kamu terberkati dengan video ini, ayo ikutan berbagi kebaikan dengan cara like dan share video ini.